Kenapa market itu punya bubble ya, dan kenapa market itu bisa crash. Jadi capital market itu adalah mesin pembuat kekayaan terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia ya. Dan ini kita bisa lihat crashnya ya. Kalau kita mau pelajarin dari financial market itu kita bisa lihat dari sejarah, oke? Jadi kita akan di sini market crash ya. Kita akan belajar sejarah dari market crash ya. Market crash besar yang terjadi pertama itu sebenarnya di 1837 ya. 1837 ini apa sih yang terjadi? Waktu itu Amerika itu punya yang namanya kapas, ya kita sebutnya cotton. Nah, kapas ini 50% dari ekspornya Amerika, ya. Jadi ekspor Amerika itu dari cotton, US nih gue sebut sini. Lalu apa yang terjadi ketika negaranya makmur, ya? Kita lihat banyak sekali orang dapat duit. Mereka mulai beli aset, ya. Mereka membeli aset. Nah, asetnya apa? Properti, ya. Jadi mereka dari hasil penjualan kapas, mereka membeli yang namanya properti. Properti ini, layaknya semua orang, itu akhirnya highly leverage. Jadi mereka berhutang, ya. Ini pakai hutang belinya. Jika mereka beli properti pakai hutang, ya kita semua tahu marketnya akan jadi over leverage, ya. Karena kenapa? Ya, jadi ini akan ada hubungannya sama yang gue bahas tentang sistem perbankan dunia. Ya, ini banyak orang nggak ngerti. Kenapa sih suku bunga naik? Kenapa sih suku bunga turun? Hutang itu cuma bisa terjadi kalau ada bank yang mau ngutangin, ya. Jadi suku bunga bekerja seperti ini. Kita anggap suku bunga 0 sampai 5 ya. Kalau suku bunga itu 0, apa sih sebenarnya yang terjadi di dunia? Bunganya 0, jadi semua orang harus ngutang. Tapi kebalikan, kalau suku bunganya 5%, ya, jadi lo harus bayar 5% gitu kan, tergantung rate bank lu nanti. Ini bank sentralnya misalnya minta 5%, bank lu masing-masing akan minta rate masing-masing.